Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Herikonan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang scaling pada HMI plus PLC Kinko tipe MK070E. Untuk koneksinya, ini saya menggunakan analog input 1 ya. Analog input yang A. Di sini ada port RA, A plus sama Amin. Ini saya menggunakan input 4 sampai 20 mA. Berarti untuk RA dan A plusnya di saya jumper, ini yang berwarna merah, dan yang ini dihubungkan ke injektor plus, dan yang biru itu ke A min, itu nanti ke injektor minus. Port yang saya gunakan adalah port USB ya, untuk komunikasinya. Oke, langsung saja kita program untuk PLC-nya dulu. Oke, kemudian klik file, new. Oke, misalkan ini scaling gitu ya. Save. Oke, kita cek untuk hardware-nya ya. Oke, masuk ke lokal analog input. Ini saya gunakan yang 4 sampai 20 mA ya. Untuk filternya misalkan ini pakai median average ini aja. Inputnya saya gunakan adalah channel 0 ya. Atau misalkan semua saja enggak apa-apa. Sekarang setting ya 4 sampai 20 mA. Median average. Oke, kemudian untuk alamatnya ya, kita bisa cek di sini ya. AIW. Bukan ini ya, di AIW. Nah, untuk addressingnya ini di analog input area, formatnya %AIWX. Berarti misalkan ini saya menggunakan input yang A atau yang pertama, berarti %AIW 0 seperti itu. Oke, langsung saja ke main. Oke, ini saya menggunakan alamat SM0.0. Itu seperti power P on kalau di PLC Omron ya. Kemudian klik ini ya. Kemudian pilih insert a function. Oke, di sini pilih linku. Ini ya. Untuk scaling, kemudian klik OK. Nah, di sini kita tinggal input saja. Untuk keterangannya bisa di sini klik kanan help. Oke, ini untuk infonya ya. Oke, di sini untuk inputnya, di sini ada en, terus ada inputnya itu integer ya. Oke, berarti di sini inlow-nya itu 4000, berapkan 4 mA ya. Inlow-nya 4000, in high-nya 20.000 untuk skalanya, untuk resolusinya ya 20.000. Terus bisa kita cek lagi. Untuk di sini adalah out L sama out H, itu bilangannya real. Kita pakai alamat konstan dulu ya. Misalkan ini ringnya 0, berarti 0.0, dan out high-nya misalkan kita pakai 100 misalkan, berarti 100.0. Kalau rasionya kita pakai rasio 1:0. Oke, ini inputnya yang tadi ya, berarti kita ketik AIW 0, berarti analog input yang pertama ya, yang A. Oke, di sini kita cek lagi untuk yang outputnya. Di sini adalah output double integer. Sama di sini kalau yang bawah R out-nya itu untuk output, cuman untuk yang real. Ini kalau yang R out-nya. Oke, di sini kita beri alamat misalkan D0. Oh, maaf.
VD ya, alamat VD0. Oke, untuk sini menggunakan VR4. Berarti maksudnya ini menggunakan alamat V memory, bilangannya double integer, dan sini menggunakan alamat V memory untuk bilangan real. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita download langsung saja. Oke, langsung download ya. Oke. Oh ya, untuk memastikan kalau benar atau tidaknya suatu program, itu bisa kita cek juga. Compile di sini dia. Oke, kemudian kita get online. Kita cek di sini ya. Ya, cek ini aja. Ini 4 mili. Di sini terbaca 3996. Oke, kita naikkan. Ya. 8 mili. Di sini 7996. Oke, kalau 20 mili dia 19994 ya, 19.994. Untuk outputnya double integernya 100, untuk realnya 99,96. Itu untuk bilangan realnya ya. Kalau yang di sini. Oke, ini tidak saya buatkan HMI-nya. Oke, sekarang kita buat untuk HMI-nya. Dapat untuk HMI-nya. Oke, pakai Q-Code Tools. File new MK dan next. Oh, input projectnya misalkan ini scaling. Oke, next. Oke, finish saja. Untuk PLC nya menggunakan PLC Kinko. Ini ya, pakai Kinko PLC series. Oke, kemudian klik di sini konektor dan pilih serial. Nah, konekkan. Oke, sudah konek ya. Oke, untuk pembuatan tampilan depan atau layar ya, ketik HMI frame, kemudian frame 0, kemudian pilih number komponen ya. Oke, ini nanti yang saya tampilkan itu berarti outputnya yang real sama inputnya, analog inputnya ya. Berarti untuk analog input dulu, untuk alamatnya AIW 0, terus untuk numerik datanya pakai 5, bilangannya integer atau win juga bisa. Oke, 16 bit. Ini 16 bit cent. Oke, maksimalnya itu misalkan 32.000 ini aja. Oke, misalkan kita besarkan ya, 20, 22. Oke, misalkan ini input. Copy saja.
Oke, misalkan di sini kita cek di VR4, bilangannya real, alamatnya VR ini 4. Oke, bilangan real, float, digitnya integernya 3, desimalnya 1. Oke, misalkan ini maksimalnya, untuk minimalnya 0 aja gak apa-apa. Berarti ini PV ya, point value nya. Oke, kemudian kita download, klik tool. Oh bentar, langsung saja download gini, setnya USB port, klik download. Oke, sukses. Oke, ini 8 mili, inputnya terbaca 7996. Oke, langsung saja ke 20 mili, PV nya 100,0, inputnya 19.994. Oke, ini kalau menggunakan bilangan konstan ya tadi untuk settingannya ya. Kalau misalkan mau kita ubah-ubah misalkan, itu juga bisa kita menggunakan memori internal. Oke, berarti di sini untuk inputnya sama outputnya kita pakai memori internal ya. Kalau pakai memori internal yang V, itu ada yang retentif sama ada yang tidak. Maksudnya kalau V misalkan ini ya, VR4 ini ya, atau VD0, itu kalau misalkan ada nilai, ada suatu nilai, terus PLC-nya dimatikan, terus dihidupkan lagi, dia akan mereset ya, sesuai kondisi defaultnya. Kalau misalkan 0 ya 0. Kalau untuk settingan tidak sarankan pakai ini, kita harus pakai memori yang retentif. Untuk mengetahui memori retentifnya, itu bisa kita cek di hardware. Oke, di sini juga ada reten. Ini ada untuk data backupnya, permanen backupnya di VB3648 sampai 4095. Itu yang data backup. Kalau pakai memori yang retentif untuk penyimpanan data, itu alamatnya di sini. Saya menggunakan yang VB3648 sampai VB3902 yang kompatibel with K3 ya. Berarti kita pakai saja memori mulai dari VB3650. Oke, kita offline monitoringnya. Ini berarti kita pakai, berhubung ini bilangannya integer, pakai VW ya. VW 3650. Terus ini adalah VW 3652. Kali ini bilangannya word. Untuk memastikan bisa kita cek di sini di helpnya. Oke, ini integer ya, bilangnya integer. Dan untuk out-L-nya itu bilangannya real ya. Berarti kita pakai VR 3654. Dan di sini adalah VR 3658. Di sini untuk yang inlow itu saya pakai ini ya, space-nya 2 word ya. Space-nya 2 word berarti di 3650, terus kemudian 3652. Untuk yang real itu pakai 4 word. Berarti 3654 kemudian 3658. Tuh, kalau misalkan ini yang real kita pakai 2 word, nanti overmapping ya. Berarti bilangannya bisa saling numpuk seperti itu. Oke, ini tetap
Dan setelah itu kita download ke PLC. Oh, berarti ada yang salah. Ini only annotation template operation. Oke, clear saja apa-apa. Oke, yes. Kemudian kita ubah untuk HMI-nya. Ini nanti berarti ada PV input in low sama in high. Berarti ini in low, ini input high, in high. Oke, untuk alamatnya inlonya VW3650, VW 3650, in high-nya VW 3652. Oke, untuk bilangannya pakai 16 bit unsigned saja. Ini untuk yang in low sama in high. Kemudian pakai yang out low sama out high-nya. Kita copy, paste. Ini out low, di sini out high. Oke, untuk alamatnya 3654 sama 3658. Ini 3654. Oh, maaf. Benar-benar 3654, 3658. Oke, setelah itu tinggal download. Oke, ini scaling aja. Klik download. Oke, sukses. Oke, kita injek untuk yang 4 mili dulu ya. Oke, berarti 4 milinya di 3996. Berarti ini diisi 3996. Oke, untuk headnya 20 mili. Terus standarnya di 20.000 sebenarnya. Cuma kadang ada toleransi ya. Ini kita samakan aja dengan injektor. Di sini in high-nya 19994. 19994. Oke, untuk outlow-nya 0, outtake-nya 100 ya. Oke, untuk yang 20 mili di sini terbaca 100. Untuk yang 12 mili PV-nya 50. Untuk yang 4 mili 0 ya. 8 mili tentunya 25. Oke, ini sekarang saya coba saya restart untuk PLC-nya ya. Apakah nilai dari settingan in low in high-nya itu tetap. Saya matikan PLC-nya.
Oke, dihidupkan lagi. Oke, di sini untuk settingannya tetap ya, sebab ini menggunakan memori yang retentif. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.